Ya, mohon perhatian sekali lagi demi ketertiban dan kelancaran acara kita pada siang hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang membawa alat komunikasi, baik handphone ataupun alat komunikasi lainnya, diharapkan untuk dinonaktifkan atau diberi mode silent. Terima kasih. Ya, kami memberikan waktu kepada media untuk mengambil gambar selama 20 detik. Ya, pengambilan gambar selesai. Kami mohon kerjasamanya dari media online maupun media cetak untuk mensterilkan area tempat acara. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara upacara, marilah kita saksikan opening persembahan tari Takulo dari Dance Company. Takulo dalam bahasa Tolaki ataupun Sulawesi Tenggara juga diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu tempurung kelapa
Secara filosofis, tempurung kelapa dapat diartikan sebagai simbol dari perlindungan, kekuatan, dan ketahanan. Seperti tempurung kelapa yang keras dan kuat, kita juga dapat melindungi diri kita sendiri. Tempurung kelapa yang dibelah dua digunakan sebagai permainan tradisional yang merupakan bagian dari generasi sebelumnya di masyarakat suku Tolaki, Sulawesi Tenggara. Dengan itu takulo dikembangkan sebagai properti tari anak hingga remaja dengan memberikan gerakan yang dinamis sederhana namun penuh dengan kegembiraan, melangkah sambil menepuk atau memukul tempurung kelapa untuk mengikuti ritme musik sambil menari sebagai rasa kegembiraan para anak-anak dan remaja masa kini. Inilah dia tari takulo. Selamat menyaksikan.
Ya, demikianlah tadi persembahan tari Takulo dengan koreografer by Dian Ekawati Putri STR Cap, penata kostum Sanggar Konawe Dance Company. Beri aplaus yang paling meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Konawe, yang kami hormati Wakil Bupati Konawe, yang kami hormati Porkopimda Kabupaten Konawe, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, yang kami hormati para Kepala OBD Kabupaten Konawe serta Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Upacara pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe dan pelantikan pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe masa bakti tahun 2025 sampai 2030 tanggal 27 Maret tahun 2025 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars PKK.
Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Andes Haji Muhammad Idris disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas segala limpahan rahmat dan karuniamu kepada kami, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti pengukuhan dan pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe masa bakti tahun 2025-2030. Semoga senantiasa dalam lindungan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami memohon kepadamu kiranya Engkau senantiasa membimbing kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe. Jadikanlah pengukuhan dan pelantikan yang akan dilaksanakan pada hari ini sebagai benteng bagi para pengurus yang akan dikukuhkan dan dilantik, agar senantiasa jauh dari praktek-praktek yang menyalahi syariat-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami yang hadir di tempat ini menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang Engkau berikan ini bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan program PKK ini dengan baik, guna memperkuat ketahanan keluarga sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah PKK kami PKK yang sejahtera, beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin kami, serta kabulkanlah doa kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe dan pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe diawali dengan pembacaan surat keputusan Bupati Konawe. Keputusan Bupati Konawe nomor 1003.3.3.2 garing 122 tahun 2025 tentang penetapan pengurus tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Konawe masa bakti tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Bupati Konawe menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe masa bakti tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Ke-1, membentuk pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe masa bakti 2025 sampai dengan 2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini. Kedua, pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe masa bakti tahun 2025 sampai dengan tahun 2030
mempunyai tugas, yaitu pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakan peran, serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 program pokok PKK. Ketiga, pengurus tim PKK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum kedua memiliki fungsi meliputi A sampai F. Keempat, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Konawe. Kelima, dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Bupati Konawe nomor 1398 tahun 2024 tentang penetapan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe tentang Kabupaten Konawe tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Unaha pada tanggal 24 Maret tahun 2025, Bupati Konawe, Haji Yusran Akbar cap ditandatangan. Tembusan 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta 2-10 arsip. Lampiran keputusan Bupati Konawe nomor 100.3.3.2/122 tahun 2025 tentang penetapan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe masa bakti 2025 sampai dengan tahun 2030. Susunan kepengurusan tim penggerak PKK Kabupaten Konawe masa bakti 2025 sampai dengan tahun 2030. Pembina tim penggerak PKK Bupati Konawe. Selanjutnya, mohon izin kepada yang disebutkan namanya untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Nyonya Hajahania SPD MPD sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Staf ahli, Nyonya Insinyur Haji Surya Adelina. Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Nyonya Syahadat Isromirat Ferdinand SE. Wakil Ketua 2 Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga, Dr. Andes Haji Harsam Nur MSI. Wakil Ketua 3 Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga, Dahlan SPMM. Wakil Ketua 4 Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan, Dr. Haji Muhammad Agustus Trisno Lahida MMR. Sekretaris, Nyonya Endang Mahari SPD. Wakil Sekretaris, Nyonya Wardia SSI. Bendahara, Nyonya Dwi Agus Samaria SPD GR. Wakil Bendahara, Nyonya Yusnita Esos MM. Humas dan Dokumentasi Bagian Humas Setda Kabupaten Konawe. Ketua Pokja 1, Nyonya Noni Amiruddin. Wakil Ketua Pokja 1, Nyonya Sri Rahayu Wayung Esos. Sekretaris Pokja 1, Nyonya Dewi Puspa Arini SPD MPD. Anggota, Nyonya Santi Esos. Nyonya Mary Sikata. Astipin Hidayat MD SPD. Nyonya Yusnita. Ketua Pokja 2, Nyonya LC Anto Kaunang. Wakil Ketua Pokja 2, Nyonya Bima Ahmad Jauhari. Sekretaris Pokja 2, Nyonya Haja Harida SPD MPD. Anggota, Nyonya Irmawati SPD SD. Nyonya Asriani SPD SD. Nyonya Jumiatin SPD GR. Nyonya Leni Asniwati SPD. Nyonya Nutbah SPD. Al-Safar SPD GR. Ketua Pokja 3, Nyonya Ernawati Dahlan Esos MM. Wakil Ketua Pokja 3, Nyonya Haja Mu'mina Arif Wadi. Sekretaris Pokja 3, Nyonya Lili Suryaningsi SPD MPD. Anggota, Nyonya Masna Juhardin. Nyonya Nuraida. Rory Arjuni ST.
Nyonya Rianti STP, Muhammad Manola. Ketua Pokja 4, Nyonya Hajareni Anita Agus L. Esos. Wakil Ketua Pokja 4, Nyonya Dr. Widyasari Ibrahim. Sekretaris Pokja 4, Nyonya Endang Indrieni Elison SKM. Anggota, Nyonya Bidan Ritna STR Kep, Nyonya Norma Nenggolan, Nyonya Novianti Bahtiar SKM, Ade Rahmatullah. Ditetapkan di Unaha pada tanggal 24 Maret tahun 2025, Bupati Konawe Haji Yusran Akbar cap di tanda tangan. Pengukuhan dan pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe, Bupati Konawe dimohon menuju tempat pengukuhan. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan naskah pengukuhan dan pelantikan oleh Bupati Konawe. Mohon diikuti ya kata-kata saya. Ya. Oke. Oh ya. Oh tidak diikuti ya. Naskah pengukuhan pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini, Kamis tanggal 27 bulan Maret tahun 2025, saya selaku Bupati Konawe dengan resmi mengukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe dan melantik ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe masa bakti tahun 2025 sampai dengan 2030. Berdasarkan keputusan Bupati Konawe nomor 100.3.3.2/122 tahun 2025 tanggal 24 bulan Maret tahun 2025, saya percaya bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mensukseskan pembangunan. Bupati Konawe Haji Yusran Akbar. Penandatanganan naskah pengukuhan dan pelantikan oleh Bupati Konawe. Penyematan secara simbolis PIN PKK oleh Bupati Konawe kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Bupati Konawe dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Penyematan PIN PKK oleh Bupati Konawe. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe dan pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe. Mohon berkenan Bupati dan Wakil Bupati Konawe mohon mendampingi Forkopimda Kabupaten Konawe, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. Berkenan Ibu Bayangkari dan Ibu Persit, kami persilakan untuk pemberian ucapan selamat.
Bupati Konawe, Wakil Bupati Konawe, Perkopimda dan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe disilakan kembali ke tempat semula. Kepada seluruh pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe disilakan kembali ke tempat semula. Undangan disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe kepada Ibu Hajah Hania SPD MPD GR. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Assalatu wassalamu ala surafil amdiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan Bapak Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST. Iya, beliau inspirator saya, motivator saya, penyemangat saya, dan pendukung saya dalam berbagai kegiatan. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Konawe, Bapak Haji Samsul Ibrahim SE MSI. Beliau orang tua saya, pengganti mertua laki-laki saya dan teman bapak saya. Beliau selalu mengajarkan saya dan berpesan untuk selalu sabar dalam mendampingi Bapak Bupati. Insya Allah Om. Terima kasih. Mohon maaf saya masih kebiasaan panggil Om, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya Bapak. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Sekda Konawe, Bapak Ferdinand, terima kasih dukungannya Pak. Terima kasih juga Ibu sudah mau bergabung di pengurus PKK. Alhamdulillah. Yang saya hormati pula Forkopimda, ada Pak Waka. Bapak selamat sore Pak, terima kasih. Ada dari Dandim, ada dari
Kemenak, tidak asing ini Kemenak. Kami selalu berkolaborasi di PGRI. Kemudian ada Pak Camat, ada Kepala OPD se-Kabupaten Konawe. Terima kasih saya ucapkan telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pelantikan sekaligus pengukuhan, karena saya kemarin sudah dilantik oleh Ibu Gubernur Sulawesi Tenggara. Dan hari ini pengukuhan serta pelantikan pengurus tim PKK Kabupaten Konawe. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Selanjutnya tak lupa pula terima kasih yang setulus-tulusnya. Salam hormat saya kepada orang tua saya, kebetulan hadir hari ini. Ada bapak saya, Bapak Tarson. Terima kasih Pak, sudah mensupport kami berdua anaknya untuk selalu kuat, sabar, dan bertanggung jawab atas tugas yang telah kami pilih. Selanjutnya terima kasih kepada ibu-ibu Bayangkari. Salam ya buat Ibu Waka, Ibu Kapolres, ya, Ibu Persit ya Bu ya. Ya, terima kasih. Kita nanti ke depan akan berkolaborasi bersama, karena saya yakin kalau di PKK itu dan Bayangkari serta Persit itu tidak jauh-jauh beda. Ada organisasi yang memiliki aturan, ya. Aturan, sekalipun itu sebenarnya kita berorganisasi itu bebas, tapi kita ada aturan terikat. Selanjutnya terima kasih untuk para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terkhusus selamat kepada Bapak Ibu pengurus PKK Kabupaten Konawe yang telah dilantik hari ini. Alhamdulillah. Selamat bergabung, selamat bekerja sama. Kita bersama-sama bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan pembangunan di Konawe, khususnya terkait dengan 10 program PKK. Insya Allah ya Bapak Ibu. Ada Pak Dokter, Pak Kadis, terima kasih sudah mau bergabung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini telah diberikan kita kekuatan, kesehatan, serta umur panjang untuk dapat hadir di acara pengukuhan sekaligus pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe periode 2025-2030. Tak lupa pula kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita mukjizat, karena beliaulah sang motivator kita, sehingga kita dari awalnya dari dunia yang gelap gulita, tidak tahu agama, menjadi sekarang ini terang benderang. Amin. Saya sedikit ingin menyampaikan, pertama-tama terima kasih atas kepercayaan Bapak Bupati kepada kami pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe yang hari ini sebenarnya saya masih ragu. Tapi karena permintaan dari provinsi untuk segera membentuk tim penggerak PKK di kabupaten kota masing-masing, sehingga saya bersama teman-teman pengurus lainnya membentuk tim. Saya yakin dan saya percaya kami masih butuh tim lagi ke depan, tapi itu saya menunggu mungkin formasi baru, kalaupun itu ada, ya. Itu dari Bapak Bupati Konawe. Untuk sementara mohon izin Bapak Bupati, saya laporkan
ini untuk pengurus tim penggerak PKK ini belum cukup Pak. Kami masih butuh kepala-kepala OPD nanti yang akan membantu kami. Ya. Selanjutnya buat Bapak Ibu pengurus PKK yang baru, saya mohon kerjasamanya nanti kita bantu pemerintah daerah sebagai tim penggerak PKK yang ditugaskan tugas-tugas pokok dari beberapa tugas untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Iya. Jadi seperti PKK pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Siapa yang akan kita berdayakan? Itu intinya. Siapa yang akan kita berdayakan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Konawe? Ya tentunya yang pertama pasti dari kita dulu. Pengurus PKK Kabupaten Konawe, dari diri kita. Saya kemarin izin Bapak cerita sedikit. Kemarin saya sedikit sharing kepada pengurus, karena di kepengurusan saya ini Pak, izin itu banyak yang berubah. Ada yang sudah pernah, semua sudah pernah menjabat di PKK. Tapi mungkin tergantung dari usernya, mungkin di tahun berapa dia pernah di PKK, pengurus PKK. Saya murni Bapak Ibu, saya tidak pernah masuk di kepengurusan PKK. Makanya saya asing untuk PKK. Izin Ibu Bayangkari dan Persit, saya tidak pernah ikut di PKK Bapak Ibu. Sehingga saya murni itu, saya ASN tapi tidak pernah jadi pengurus, apalagi suami saya dari pengusaha. Jadi saya masuknya di komunitas-komunitas pengusaha UMKM. Saya tidak pernah berorganisasi di PKK. Olehnya itu, saya kemarin bercerita kepada anggota-anggota saya bahwa bagaimana ceritanya saya mau membina. Karena intinya di PKK itu kita membina keluarga dan masyarakat Kabupaten Konawe dalam hal peningkatan kesejahteraan, kemudian pembangunan, ya, kesehatan, itu banyak. Ada 10 program PKK yang akan kita jalankan insya Allah. Jadi saya kemarin kemarin saya sempat sharing sedikit bagaimana ceritanya saya mau turun membina ini di bawah, di kecamatan, di kelurahan, di desa, bahkan di RT kalau saya tidak punya dasar Bapak. Ya, jadi saya tekankan mungkin program pertama yang harus kita lakukan untuk PKK Kabupaten Konawe adalah pembinaan tim penggerak PKK Kabupaten Konawe. Iya. Kita dibina dulu sebelum kita membina, ya. Saya tidak tahu apa yang harus saya bina nanti di bawah, sehingga saya perlu ilmu untuk itu. Jadi mohon Bapak, Ibu yang dari OPD, termasuk juga Bapak Bupati dan Wakil Bupati, tolong bimbingannya, tolong arahannya untuk saya, sekaligus bantuannya. Siapa tahu untuk membina, kalau kita mau dibina mungkin ya biasanya ada menyangkut anggaran, ya. Pak Bupati, tolong Pak Bupati, iya, bisa ya Pak, nanti dimulus-muluskan anggarannya supaya setiap kegiatan di PKK bisa terlaksana dengan maksimal insya Allah. Itu ya. Kemudian sedikit katanya tugas-tugas kita di PKK itu ada 10 program PKK itu tidak jauh-jauh Pak dari program pemerintah daerah, programnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita. Jadi kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah.
insya Allah. Kita di lapangan Bapak juga. Kami PKK nanti lebih banyak di lapangan, insya Allah. Jadi saya sudah godok kemarin ini, saya sudah sampaikan garis-garis besarnya bahwa PKK untuk tahun insya Allah 2025-2030 banyakan di jalan, ya, di masyarakat Bapak. Ya, kita mencoba pembinaan secara langsung di daerah-daerah kita yang memang harus kita berikan pembinaan. Mohon maaf, saya lihat tadi ada dari ketua-ketua tim penggerak PKK kecamatan ya. Iya ada, mohon maaf, salam hormat saya, terima kasih sudah memenuhi undangan. Merekalah yang akan bekerja, yang akan baik tidaknya program PKK kita itu tergantung dari yang di bawah. Jadi mereka ini sebenarnya ujung tombaknya PKK kalau menurut saya. Karena kita ini yang di kabupaten melakukan pembinaan, yang melaksanakan itu kebanyakan pasti dari kecamatan atau kelurahan. Jadi mohon kiranya melalui kesempatan ini saya juga memohon Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, tolong kami di PKK khususnya di kecamatan dan kelurahan. Saya sudah cari informasi, ya, saya sudah mencari informasi bahwa selama ini mereka ada apresiasi kerja Pak, tapi 400.000 Pak untuk di kelurahan dan per tahun Pak. Jadi kalau kita kali-kali enggak tahu berapa ya per bulannya itu. Iya, saya sudah dapat informasi, kasihan Bapak. Kami di kabupaten mungkin tidak perlu perhatian yang terlalu banyak dananya, tapi tolong di kecamatan dan kelurahan. Iya, karena mereka yang bekerja Pak, kami hanya hanya mengontrol bagaimana kami sudah memberikan pembinaan, hasil dari pembinaan itu seperti apa, itu kuncinya di kecamatan dan kelurahan desa. Ya, itu. Jadi insya Allah saya akan bicarakan secara pribadi lagi dengan Pak Bupati. Semoga bisa lebih membantu ibu-ibu atau pengurus PKK kecamatan, kelurahan dan desa. Itu. Terakhir, saya harapkan kepada kita semua, tim penggerak PKK kabupaten maupun kecamatan, kita bekerja sama, saling menghargai. Meskipun saya ketua, tapi ingat, saya tidak punya bekal apa-apa. Jadi saya sangat berharap, tolong bantu saya, tolong bimbing saya, karena saya akan menerima segala kritikan, masukan, saran, karena untuk kemajuan kita semua. Ya, saya mau pantun tapi tidak sempat tadi buat pantun. Saya kira cukup. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, nanti insya Allah kita akan rapat perdana untuk pengurus PKK Kabupaten Konawe. Terima kasih. Salam saya, salam hormat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Konawe kepada Bapak Haji Yusran Akbar ST. Dengan hormat disilahkan. Ada supporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore kepada semua. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Konawe beserta partner, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Pak Ferdi. Yang saya hormati Ketua DPRD atau yang mewakili. Ketua DPRD Kabupaten Konawe tidak hadir ya. Ada yang mewakili? Ya. Yang saya hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari Kapolres, dari Polres Konawe diwakili sama Wakapolres Konawe. Ya, terima kasih Pak sudah datang. Terus ada dari Dandim Konawe, ini ada Ibu Dandim datang, Ibu Heru. Terima kasih Bu, jauh dari Kendari datang. Ya, terus ada Pak Bun Perwira Penghubung, Pak Azwar bersama Ibu. Ya. Terima kasih Pak, Ibu. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Konawe yang saya hormati. Ada? Ya, saya mau absen satu-satu dulu, tidak apa-apa ya, menjelang buka puasa. Ya. Para pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Konawe ada. Ya. Ada Pak Camat juga. Beda kursinya camat. Tapi ada satu yang angkat tangan, bukan camat itu saya lihat. Ketua tim penggerak PKK kecamatan ada? Oh, alhamdulillah ada juga. Iya. Kepala desa ada? Oh, tidak ada. Udah pulang berarti tadi. Beberapa kepala desa ada. Ketua yang saya hormati Ketua Bayangkari Cabang Konawe. Bayangkari ada? Oh, Ibu Polisi. Terima kasih Bu. Ibu-ibu. Ya, tadi Ibu Dandim, Ibu Persit ya. Ada dari perusahaan pengusaha-pengusaha juga, ada Ketua Japnas, ada Ketua Japnas. Diundang juga. Ketua IWAPI ada Kak Ibu? Oh, ada, terima kasih Bu. Ikatan Wanita Pengusaha Wanita Indonesia ya. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ya. IWAPI. Para tamu undangan hadirin yang sama-sama berbahagia, dan spesial buat pengurus baru, pengurus PKK Kabupaten Konawe, dan yang ini harus disampaikan juga sampai sebentar, tidak ada pisang hijau lagi ya. Selamat kepada Ketua PKK Kabupaten Konawe dan beserta pengurusnya ya. Terima kasih Bu. Tadi curhat tadi sebenarnya itu masalah anggaran. Ada ini mitra Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus PKK, ini mitra kita dan mitra ibu-ibu juga nantinya dalam hal pembinaan. Silakan beri Pak Ahmad, Direktur Bank Bahtera Mas. Ya, mungkin ada pimpinan perusahaan lain, Bank BPD. Oh, Alfa dia. Yang ada di sana Bank Sampah, kemarin saya ketemu juga. Ya. Sama Bank Mandiri, ada Bank Mandiri. Nanti diundang berikutnya di kegiatan-kegiatan. Oh, diundang ya? Oh, ternyata diundang ya. Ya, Pak Ahmad itu. Tadi Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi tadi Ibu Ketua ini curhat. Tapi saya sudah jawab, nanti kita selesaikan di rumah. Asik. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus tim
penggerak PKK Kabupaten Konawe tahun 2025. Semoga semua mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak lupa pula kita bagi yang muslim, kita selalu mengirimkan salawat, mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Agar kemudian kita nanti bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir, di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan semua dengan pelantikan pengurus dan pengukuhan pada hari ini, tim PKK ini mendapat berkah di bulan Ramadan. Nah, ini Ramadan ini penuh berkah. Kalau di 10 hari terakhir Ramadan ada ustaz, mungkin kalau saya tidak salah ini hari pengampunan, Pak. Jadi bagi suami-suami silahkan minta maaf sama istri-istrinya. Ini saya tadi ngobrol sama Pak Wakil Bupati ini. Pas masuk dari ruangan saya ditahan, dicegat. Pak Bupati, ternyata saya pikir ini anggota PKK, pengurus PKK ini ibu-ibu semua, Pak. Ternyata ada juga laki-laki. Ternyata boleh, Pak. Bahkan Pak Wakil bilang, seandainya saya tahu saya mau masuk juga ini. Ya, jadi ternyata boleh bapak-bapak, ibu-ibu ya, pengurus PKK. Saya bilang sama Pak Wakil, boleh nanti kita daftar, Pak. Karena tadi Ibu Ketua dia bilang, ini masih ada ya kosong banyak, Pak. Banyak kursi kosong. Nah, tapi syaratnya Ibu Ketua, dari usianya itu. Katanya, kalau ini kan yang mau masuk ini partner saya, Pak. Ibu Wakil Bupati. Ini masih energik. Iya, kalau dari leher ke atas memang 54. Tapi kalau dari leher ke bawah, wah itu 24 tahun. Ya, saya berharap sebagai bupati agar teman-teman semua pengurus PKK bisa menjalankan amanah tanggung jawab ini dalam hal membantu kami pemerintah daerah. Biasanya ibu PKK didominasi sama ibu-ibu. Jadi bapak-bapaknya cari uang, nah, ibu-ibunya gimana ya? Habisin duit. Nah, ini ada yang jawab duluan, ini Ibu Endang nih, habisin duit. Ya, maksudnya belanja tepat sasaran gitu. Butuh supporting besar dari ibu-ibu terhadap kita ini para suami-suami yang bekerja. Jadi kita berpartner, bermitra Pak kalau kerja. Kalau di rumah ya mitra juga. Ya. Saya mau ngobrol mengenai tadi Ibu Bupati dia curhat ini Bu Ketua mengenai anggaran yang terlalu kecil di PKK. Sebenarnya Bu Ketua dan semua pengurus kita juga sudah ngobrol-ngobrol membahas mengenai anggaran PKK. Jangan bersedih, la tahzan katanya. Jangan bersedih. Nanti kita coba atur, yang penting programnya jelas arahnya kemana, jelas menujunya kemana. Jangan sampai anggarannya besar nanti shoppingnya jauh, terlalu jauh, udah lewat di Kendari. Iya, nanti ada tahapan-tahapannya, ada koridornya. Sekarang kan kita programnya mungkin tidak asing lagi, program ketahanan pangan dari Bapak Presiden dengan pertumbuhan ekonomi 8% secara nasional. Jadi kita kabupaten kota seluruh Indonesia harus naik pertumbuhan ekonominya. Tentunya ya harus dari rumah tangga. Ya, dari usaha-usaha rumah tangga, UMKM harus kuat, dan usaha-usaha menengah. Ini supporting dari pemerintah daerah akan memberikan insentif-insentif bagi para pelaku usaha UMKM. Supaya dia bisa berdaya saing. Setelah itu nanti minta kredit sama Bank Bahtera Mas dan Bank BPD. Iya, kalau sudah usahanya bagus. Yang paling penting di depan mata kita ini setelah Lebaran ini harus jalan, bapak-bapak, ibu-ibu. Dari PKK juga saya harapkan kerjasamanya.
Artinya yang menjalankan ini adalah Badan Gizi Nasional, tetapi dijalankan di sekolah-sekolah kita. Sasarannya anak-anak sekolah, anak TK, anak SD, SMP dan SMA, Pak. Ini program makan bergizi gratis. Jadi namanya program makan bergizi gratis, bukan makan kenyang gratis ya. Beda makan kenyang gratis dengan makan bergizi gratis. Jadi saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, karena yang paling banyak bermain sama anak-anak sekolah, anak-anaknya ini kan ibu-ibu, agar bisa disupporting anak-anak kita. Kalau ke sekolah disampaikan ada program makan bergizi gratis. Kami dari Pak Wakil Bupati sama Pak Sekda sudah rapat dengan penanggung jawab SPPG. SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk di wilayah Kabupaten Konawe. Jadi penanggung jawabnya kita sudah bertemu. Kemungkinan dari jumlah siswa kita dengan SMA kurang lebih 46.000, Pak ya. Kalau kita bagi 3.000 per SPPG itu dapat 15 SPPG. 15 dapur, yang lebih umum dapur lah. Jangan sampai ini Pak bapak-bapak SPG dia dengar ini. Saya bilang SPPG, dia bilang SPG. Iya. Ya, jadi dapur ini memberikan makan kepada maksimal 3.000 anak. 3.000 anak dengan gizi yang sudah diseleksi oleh tim yang dibentuk oleh Badan Gizi. Jadi kita harapkan kerjasamanya kepada ibu-ibu agar anak-anaknya ini disampaikan. Nanti kita akan undang juga ibu PKK, ibu pengurus PKK semua, karena ini tersebar sampai di desa-desa, Pak. Ya, ibu kecamatan. Nah, ini penting karena menjadi perhatian Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Tadi jam 10 kami menghadiri acara kegiatan di kantor BPK Sultra. Ada Bapak Gubernur, jadi saya menyampaikan kembali agar kabupaten kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara segera membangun dapur-dapur untuk makan bergizi gratis melalui program yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi ini sangat penting, Pak. Di mana pentingnya anaknya Bapak kalau ada dapur SPPG maksudnya dengan 3.000 sasaran, 3.000 siswa, anaknya Bapak Ibu dapat makan, terus makanannya itu dibeli di pasar, berarti UMKM-nya juga dapat. Terus yang tanam sayur juga dapat. Makanya saya ngobrol sama teman-teman harus segera dibentuk dapurnya supaya bisa makanannya masuk, dapat dirasakan langsung oleh anak-anak sekolah kita. Kalau tidak ada dapurnya tidak akan dapat makanan anak sekolah, tidak dapat makan gratis. Ya, jadi ini kita harus segera. Jadi Pak Sekda, Pak Wakil Bupati agar segera bentuk timnya setelah Lebaran. Minimal kita ada sekarang 1 SPPG. Berikutnya kita coba kalau bisa kita tambah 4 SPPG. Jadi total 5 SPPG. Kenapa? Karena Sulawesi Tenggara ini ada 57, jatahnya 57 SPPG. Pak Gubernur sendiri mengambil 25. Jadi sisa dari 57 kurang 25 dibagi ke 17 kabupaten kota. Kalau kita bisa dapat menambah 4 dapur, otomatis kita jadi 5, berarti ada 15.000 sasaran. Kalau masing-masing dapur 3.000 anak sekolah. Berarti ada 15.000 anak sekolah kita yang mendapatkan makanan setiap harinya. Ini bayangkan, Pak. Saya sering sampaikan kepada teman-teman semua, pintu masuknya dana juga dari Badan Gizi lewat Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi, dapur situ. Saya bilang, duit, bagaimana caranya duit bisa masuk kalau tidak ada dapurnya? Iya, contohnya Pak, kalau saya mau kirimkan ke Pak Dokter uang, kalau tidak ada rekeningnya, tidak bisa masuk uang. Iya. Makanya bikin dapur dulu, nanti kita lapor ke penanggung jawabnya supaya programnya turun. Jadi anak-anak kita kalau 5 dapur ada berarti 15.000. Bayangkan 15.000 yang mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis. Ini menjadi penting.
Jangan dulu kita cerita sampai di langit, kita urus dulu ini dapur. Nah, nanti sisanya kita bicarakan. Ya, ini setelah Lebaran, Pak Sekda. Setelah Lebaran harus digenjot, dan tentunya ibu-ibu, bapak-bapak yang di PKK, kami mohon dukungannya untuk bagaimana program ini bisa berjalan. Saya bilang bukan mengawasi, tetapi ibu harus berperan langsung, karena yang punya anak ini bukan bapak, ini yang punya anak ibu. Bapak hanya bikin saja, yang melahirkan ibu-ibu. Jadi ini penting, karena jika ini berhasil, kita bisa bangun 4 dapur, jadi total 5 dapur, kita dapat plus untuk Sulawesi Tenggara. Plus dulu, supaya kita bisa semangat semuanya. Iya, saat ini baru 2 satu Konawe sama Kota Kendari yang jalan dapurnya, yang aktif memberikan pelayanan. Iya. Jadi saya bicara dapur, tapi pikiran saya bagaimana ekonomi di pertanian. Kenapa? Karena yang mau dimakan ini telur, berarti telur belanjanya di pasar. Nah, belanja di UMKM. UMKM juga belanja sama penyedia distributor telur. Begitu juga pangan lainnya, beras, sayur, tomat, dan lain-lainnya. Ini jalan, Pak. Jadi ekonomi kita bisa jalan, artinya uang itu masuk ke Kabupaten Konawe. Nah, terus yang kedua, karena ini ada Ibu Kadis DLH ini memandang terus ke saya, jadi saya ingat lagi harus bersih, ini kita punya kota. Nah, ini peran dia plus dulu, peran juga dari ibu-ibu PKK tentang pengendalian sampah. Ya, ini penting karena kita bersama-sama ingin mensukseskan Konawe menuju kota Adipura. Ya, kita punya saingan sekarang, Pak, Adipura. Saya tadi ngobrol sama Wali Kota Kendari di ruangan di BPK. Siska, Ibu Wali Kota Kendari punya progres, karena waktu Pak Insinyur Asrun jadi Wali Kota, mereka Adipura Kencana. Ya, setelah itu hilang. 10 tahun, 12 tahun kalau tidak salah. Jadi Kota Kendari juga menuju ke Adipura. Begitu juga kita Konawe. Saya harap ini kita harus bekerja sama. Teamworknya kita harus benar-benar solid. Ya, jangan lupa. Tapi tadi ada camat di sini. Ada camat-camat toh. Nah, ini camat juga jangan juga kalau lingkungannya rusak, mau dibebankan semua sama DLH, dinasnya. Harus berperan juga, disampaikan kepada kepala desa sama lurahnya. Karena kalau dapat piala juga, kalian juga mau senang juga, mau datang juga di sini. Kita undang juga, supaya semua kerjasama, jangan dibebankan sama satu dinas. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mulai dari saya pribadi, wakil bupati, pribadinya juga, kita buang sampah juga, malu-malu kita buang botol aqua dari pintu mobil kita buang. Ya, tidak elok seperti itu. Kita sudah harus menyampaikan semua supaya kita menuju kota yang bersih, kota yang kalau bersih berarti baru kita dibilang, oh meambo itu di Konawe, sudah tidak ada sampah. Jangan saja kita suka tulis itu kebersihan itu sebagian daripada iman, padahal tetale sampah di mana-mana. Itu. Ya, itu satu pendukungku. Ya, saya kira harus komitmen kita dari hati semua bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semua. Saya selaku kepala daerah tugasnya cari duit. Bagaimana sektor pertanian, sektor industri bisa masuk ke Kabupaten Konawe, karena dengan masuknya pengusaha-pengusaha dari swasta itu akan menggerakkan ekonomi kita lebih cepat. Ya, karena kalau berharap di APBD kita bukan kecil, tetapi terlalu besar bebannya. Ya, jadi dengan adanya nanti pengusaha-pengusaha tumbuh, caranya pengusaha tumbuh itu ya kita harus bersih dulu dengan jualan kita yang pertama, kota kita harus bersih.
Ya, harus bersih dan harus tertata rapi, mulai dari manajemennya di pemerintahan sampai bersih dia punya halamannya. Ya, itu akan menarik perhatian pengusaha untuk masuk dengan kita memberikan kemudahan perizinan dan lain-lainnya. Dengan sendirinya jika orang mau berinvestasi, artinya dia bawa uang ke Konawe, nanti dia bayar pajak PPN PPH, nanti dia rekrut karyawan digaji, karyawan bisa cicil motor. Itu semua sumber-sumber pajak pendapatan yang harus kita pikirkan. Jadi jangan kita hanya berpikir satu titik di pertambangan saja. Pertambangannya punya Menteri SDM, bukan punya kita. Ya, kita harus menggerakkan sektor ekonomi kreatif, utamanya sektor di pertanian, perkebunan yang menjadi sektor unggulan kita. Itu saya harus sampaikan. Dan UMKM kita harus tumbuh lebih kuat. Dan satu lagi, kembali ke ibu-ibu PKK khususnya. Ini kalau ibu-ibunya juga loyo, suami juga loyo. Makanya harus memberi support kepada suami-suami. Ya, ini karena betul toh. Ya, kalau kita mau ke kantor baru tidak ada kopi, loyo kak. Akhirnya minum kopi di warung. Akhirnya salah-salah lagi. Padahal kita bayar aja kopinya. Ya, saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan itu, supaya menjadi perhatian kita semua. Jadi poin pertamanya saya ulangi lagi, tetap kita berkolaborasi untuk mencapai tujuan kita. Kedua, bagaimana kita setelah berkolaborasi, kita harus sabar, ya saya bilang sabar, kita harus sabar dan berdoa, jangan takut kemarin ada pemotongan-pemotongan, semua ada jalannya kalau kita mau berusaha. Saya sudah bisik tadi, ibu ketua dan lain-lainnya, tergantung programnya katanya Pak Sekda, dia bilang. Pak Wakil Bupati juga bilang tergantung programnya. Ya, kalau programnya sesuai dengan keinginan kita punya visi misi dan visi misi Bapak Presiden, monggo silahkan. Iya, jadi diselesaikan di diskusi itu lebih bagus. Makanya dirubah polanya. Jadi dulu mungkin anggarannya gelondongan Pak ya. Nah, sekarang tidak gelondongan lagi berdasarkan usulan program. Saya kira kita ini tertantang untuk lebih kreatif lagi. Ya. Masih ada lagi? Saya mau pantun tapi tunggu dulu. Nah, terus yang paling penting saya harus ingatkan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, tadi juga Pak Wakil Bupati sudah mengumumkan, jadi untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal, nanti kita pasang umbul-umbul semua di depan rumah, biar 2 saja. Asal jangan satu tanggung, masa umbul-umbul tidak ada pasangannya. Jadi supaya ramai, jangan mau datang artis saja baru pasang umbul-umbul. Jadi dalam rangka 1 Syawal kita juga memeriahkan ibadah ke lapangan atau ke masjid, ramai, bagus kalau ada umbul-umbul. Ya, ini penting. Tadi sudah disampaikan kepada camat dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan nanti kita keliling juga malam-malam, nanti malam takbiran. Ya, saya kira itu. Saya ada pantun, tapi mudah-mudahan jangan ada yang tersinggung karena ini hanya pantun. Ini hanya pantun, jadi jangan tersinggung. Ikan paus, ikan lumba-lumba. Ibu PKK memang beda. Ini belum bapak-bapaknya ini. Karena setahu saya, ini kan biasanya Pak ibu-ibu PKK, tapi ada juga bapak-bapak. Jadi saya harus bagaimana? Ibu-ibu dan bapak-bapak PKK. Ya. Makan bakso pakai saus tomat. Jangan lupa ditambah kecap. Ibu PKK selalu hebat. Bapak PKK hebat juga.
Ya, billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf jika ada salah, jangan disimpan di dalam hati. Itu hanya pantun, bapak-bapak, ibu-ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama. Mohon berkenan Bupati Konawe dan Wakil Bupati Konawe, Porkopimda Kabupaten Konawe, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, dan kami mengundang juga Ibu Bayangkari dan Ibu Persit. Kepada seluruh pengurus tim penggerak PKK, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan.
Dan kami mengundang juga para pimpinan OPD untuk berfoto bersama. Dan para pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bersiap-siap camat dan lurah. Bisa saya tidak ikut. Kami mengundang juga Ibu Camat dan Ibu-Ibu PKK Kecamatan. Mohon izin, camat dulu. Untuk ibu-ibu, ya. Selanjutnya, kami persilakan untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Selanjutnya kami persilakan kepada ibu-ibu pengurus IWAPI. Selanjutnya terkhusus untuk pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Konawe.
rasa haus. Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara pengukuhan dan pelantikan tim menggerak PKK Kabupaten Konawe. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan kepada seluruh tamu undangan. Baik, mohon izin kepada seluruh hadirin tamu undangan tentunya yang hadir pada kesempatan kali ini, karena undangan pada hari ini dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama. Untuk itu kami mohon kepada tamu undangan untuk tidak meninggalkan tempat ini. Terima kasih. Dulu
ipulan bisa biar ipulan piuhaya. Gelangan tangan ini satukan langkah kita, seirama indahnya senyuman di wajahmu. Ku coba untuk menari, kan ku genggam tanganmu agar engkau mengerti ku telah jatuh hati. Di pisanulah kita bertemu, di pisanulah ku mengenalmu, di pisanulah ku jatuh cinta, di pisanulah semua berawal. Lula melula moe sese, lula melula mekai-kai, lula melula kau mempesona, selalu ku kenang takkan terlupa. Ipulan sama turunan, ipulan tipu suara, ipulan bisa biar, ipulan piuhaya. Lula melula moe sese, lula melula mekai-kai, lula melula kau mempesona, selalu ku kenang takkan terlupa. Izin para pengurus, kita foto sesuai Pokja dulu. Silakan yang berfoto pertama Pokja. Satu sudah. Silakan dilanjutkan Pokja 2. Silakan para pengurus yang Pokja 2 untuk merapatkan barisannya berfoto sesuai Pokja dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Baik, mungkin fotonya mungkin bisa dipercepat karena setelah ini masih ada satu rangkaian lagi sebelum kita berbuka puasa, yaitu kita akan mendengarkan kultum sebelum tentunya kita berbuka puasa, karena alhamdulillah Bapak Samsul Marham telah tiba di tempat ini. Untuk itu kepada teman-teman agar dipercepat langkahnya untuk foto. Selanjutnya Pokja 3, silakan teman-teman Pokja 3. Siap-siap Pokja 4, silakan Pokja 4. Setelah Pokja 3, Pokja 4 silakan. Sapa. Baik, terakhir Pokja 4 silakan. Baik, terakhir pengurus inti silakan. Staf ahli
Wakil 1, 2, dan 3, dan 4, serta sekretaris dan juga bendahara, wakil sekretaris dan wakil bendahara. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian, rangkaian acara sore hari ini kami akan lanjutkan kembali. Namun sebelum itu kami minta kesediaan Bapak Ibu untuk kembali menempati kursi yang telah disiapkan.